Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Aji Novian Syah Ramadan dari program studi Sistem Informasi Mercu Buana, Universitas Mercu Buana. Saya pada video ini akan mendemonstrasikan eh, terkait dengan pembuatan aplikasi CRUD sederhana. Yaitu data pegawai. Em, Fokus utama dari video ini adalah saya akan menjelaskan terkait dengan SDLC atau Software Development Life Cycle dan akan membedah kode teknis mengenai fitur login autentikasi yang terhubung langsung ke database MySQL. Oke, yang pertama saya akan coba mendemokan si aplikasinya terlebih dahulu sesuai dengan requirement dari UAS yang ada. Baik, yang pertama kita cek uh, bahwa UAS ini uh, saya pada UAS ini tugasnya adalah uh, pengembangan aplikasi. Buatlah aplikasi dengan UI sebagai berikut. Ini akan ada login page di sini sebagai awal sebelum masuk ke um, si aplikasi CRUD-nya atau si data pegawainya itu sendiri. Lalu ini ada gambar home screen atau data pegawai. Lalu ada add, edit, update, dan delete untuk si data pegawainya itu sendiri. Yang pertama, buatlah aplikasi seperti di atas, di mana pada halaman login user yang sudah dimasukkan pada gambar ketiga bisa melakukan login, dan pada gambar kedua seluruh data user bisa melakukan login. Oke, jadi eh, data pegawai yang sudah diinput di gambar 3 itu akan muncul di sini, dan data pegawainya ini bisa untuk login. Jadi nama pegawai itu sama dengan user. Lalu karena requirement-nya seperti ini, jadi saya buat semuanya itu menjadi password default. Defaultnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan karena asumsinya adalah ini trial, buat saya asumsinya ini adalah trial, jadi nanti ketika password yang di input salah, akan ada notif yang keluar, yaitu password salah, pakai password default untuk 1, 2, 3, 4, pakai password default yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nantinya mungkin pengembangan aplikasinya bisa jadi akan bisa ubah password default dan segala macam sesuai dengan um, requirement-nya. Tapi karena requirement-nya UASnya seperti ini, saya buat seperti itu dulu. Lalu buat video YouTube, which is video yang saya buat ini menjelaskan mengenai tentang SDLC, yaitu yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Pengembangan sistem yang dilakukan pada nomor P1 di atas, di mana dalam penjelasannya harus menjelaskan mengenai API, activity module, dan pengumuman yang dilakukan termasuk di dalamnya database yang digunakan. Nah, database yang digunakan pada kesempatan kali ini saya menggunakan database dari MySQL. Yang pertama, uh, SDLC. Saya akan menjelaskan SDLC itu sendiri. SDLC adalah Software Development Lifecycle, yaitu uh, di pada aplikasi ini saya memilih menetapkan metode waterfall. Saya pilih karena alurnya yang linear dan terstruktur. Tahapannya itu meliputi ada analisa kebutuhan, desain sistem, implementasi, implementasi dan pengujian atau testing. Eh, yang pertama, analisa kebutuhan. Nah, kebutuhannya itu tadi ini butuh fitur keamanan, jadi aplikasi ini akan bisa digunakan ketika usernya itu bisa login. Nah, login tadi sudah disesuaikan bahwa data pegawai atau em, di data pegawai tadi ada nama pegawai, dan itu dijadikan sebagai user dengan password default 1 sampai 8 itu tadi. Dan ini akan ada dua ya, nanti ada dua tipe. Yang pertama, eh,
dia akan ngecek bahwa si usernya itu kan password itu di set 1 sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini fungsi menyaring di awal. Jadi kalau misalnya passwordnya salah, aplikasi akan menolak. Jadi eh, tidak perlu ngecek si eh, nama user atau si usernya itu tadi, yaitu lalu ada validasi yang kedua, dia akan cek ke server atau cek ke database apakah nama usernya atau user tadi atau nama pegawainya tadi sesuai atau udah ada di server atau belum. Kalau belum ada, nantinya dia tidak akan bisa login. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita akan bahas soal sistem desainnya. Saya merancang database ini dengan nama Fasilkom, yaitu ada tabel TP pegawai, TP underscore pegawai. Saya juga merancang antarmuka Android menggunakan XML untuk halaman login dan CRUD. Nah, berikut database-nya itu ada di sini. Nah, ya. Jadi dia ada TP pegawai, dia ada nama, ID ini sebagai primary key, nama, ini yang udah saya eh input coba-coba sebelum saya membuat video ini, ada posisi dan ada gaji. Lalu ada implementation. Tahap coding saya menggunakan PHP sebagai API atau jembatan dan Java untuk Android atau code si Androidnya itu sendiri. Disinilah saya menerapkan logika sinkronus untuk komunikasi data. Lalu nantinya saya akan melakukan testing, yaitu atau pengujian fungsional untuk memastikan validasi password dan cek nama ke server berjalan dengan skenario. Pun juga dengan si fungsi create, update, delete, dan edit itu tadi. Lalu yang pertama, saya mau bahas ini database-nya. Yang pertama, saya menggunakan tabel TP pegawai. Ini uh, bisa dilihat di sini udah ada nama pegawai yang udah saya input tadi. Lalu logikanya adalah aplikasi ini akan mengecek ke tabel ini atau tabel nama ini. Jika nama yang di-input user ada di sini, maka dia akan diizinkan untuk login dengan password default tadi yang udah saya set. Lalu untuk menghubungkan Android ini ke database ini atau MySQL ini, saya membuat API baru bernama login PHP. Nah, ini file login PHP-nya saya buka di Visual Studio Code. File ini berfungsi menerima data nama yang tadi dikirim dari Android via metode POST. Script ini akan menjalankan query select from pegawai TP where nama. Jika data ditemukan, PHP akan membalas dengan teks sukses. If is check, ini akan membalas sukses ke si Android. Nah, jika tidak, ini akan membalas failure. Nah, respon inilah yang akan nantinya ditangkap oleh si aplikasi atau si Android itu sendiri. Saya taruh di PHP, di XAMPP, htdocs, lalu masuk ke API, ke folder API saya, lalu saya tambahkan si login PHP ini. Lalu kita implementasikan atau kita akan mendemokan aplikasinya. Nih, yang pertama sebelum kita coba saya jelaskan, sorry. Kita harus coba mendemokan aplikasinya dulu. Nah, yang pertama requirement-nya adalah tadi kita bisa login pakai user yang udah terdaftar. Misalnya saya pakai nama wiki, user wiki ini. Wiki dengan W gede, lalu kita pakai password default. Nah, yang pertama validasi yang awal itu kita coba passwordnya salah-salah dulu. Misalnya password asal login. Nah, ini validasi yang pertama password salah, password default itu 123456788. Nah, nanti itu responnya bisa diubah, bisa kita hapus untuk tidak menunjukkan si passwordnya, itu hanya output aja. Itu ada di login page Java sini codingannya. So, kita password yang benar 123456788, kita akan login. Nah, si loginnya nih berhasil. Selamat datang wiki.
Nah, si login ini bisa berhasil karena nama wiki sudah ada di database tadi dengan menggunakan password default. Oke, em, kita demonstrasikan eh, create, update, delete, dan editnya itu dulu sendiri. Misalnya saya nambahin nama pegawai dulu, saya nambahin nama teman saya misalnya Raya, posisinya sebagai full stack engineer dengan gaji 34 juta. Oke, dengan gaji 34 juta, oke saya tambah. Oh, mati lampu. Oke. Saya tambah pegawai. Nah, tadi ada muncul notifikasi pegawai sudah ditambah. Kita lihat data pegawainya itu sendiri. Nah, dia ada full stack engineer Raya 34. Oke, setelah itu kita request, kita update, kita edit dulu. Kita edit, misalnya gajinya itu jadi 32 juta. Oke, lalu 32, lalu kita update data pegawai. Data berhasil diupdate, kita lihat, oh, dia berhasil tuh update. Lalu kita akan delete si Raya ini tadi. Oke, kita delete untuk implementasi CRUD-nya. Oke, ini sudah terhapus. Kita bisa tambah lagi data. Nah, ini semua nanti, aduh, saya harus capture ya, tapi ketika kita udah tambahin, kita update, dia akan muncul di sini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena di dalam Android manifest. Itu tadi coba ini saya stop app dulu ya, karena baterainya mau habis. Astagfirullahaladzim. Nah, ini di Android manifest. Nah, ini ketika kita buka, kita akan masuk ke login page tadi yang awal. Nah, lalu di sini ada intent filter, yaitu setelah kalau login page-nya true atau berhasil, nanti dia akan nanti itu akan masuk di request handler ya, tapi ini yang ada di Android manifest-nya. Jadi setiap user buka aplikasinya, dia akan buka ke login page dulu, lalu nanti ketika dia berhasil login, dia akan masuk ke activity ke CRUD. Tapi kalau dia keluar, dia akan masuk ke home, ke aplikasi home eh, seperti yang udah kita buat sebelumnya, karena ini aplikasinya dibuat dari awal week sampai terakhir seperti itu. Lalu yang kedua, kita akan cek di request handler-nya. Nah, sebelum kita pakai metode autentikasi atau login tadi, saya menggunakan metode saya menggunakan string di sini. Tapi metodenya saya ubah jadi send post request itu dalam bentuk hash map. Nah, uh, jadi uh, nah di sini mengubah hash map menjadi string secara otomatis di sini. Jadi karena si login page-nya itu hanya menerima string, jadi saya butuh ini untuk mengubah si hash map menjadi string itu tadi. String itu sendiri, sorry. Lalu yang kedua, saya akan buka login page-nya. Nah, di login page ini metode tombol login. Nah, eh, ini yang pertama ini ada fungsi untuk ini fungsi mainnya, ini fungsi login ya. Ini kita memastikan bahwa kolom itu tidak kosong. Yaitu ketika kita udah pencet login tapi nama atau passwordnya kosong, ini akan muncul ini. Lalu validasi passwordnya itu eh, yang pertama, kalau passwordnya itu 1234567 8, itu akan berhasil ya. Itu akan benar cek nama, terus dia akan melakukan cek nama di server dan segala macamnya. Tapi ketika passwordnya salah, dia akan keluar seperti yang tadi kita demokan, baru salah defaultnya sih ini 1234567 8. Jadi yang saya sebut tadi ini kita bisa hapus saja ya. Karena asumsinya adalah ini untuk demo aplikasinya ke karyawan asli gitu.
Nah, ini untuk metode untuk tombol exit atau keluarnya. Lalu ini ada proses background atau asynchronous text tadi, supaya si aplikasinya nggak macet. Untuk cek nama di server, ada fungsi itu, dan segala macamnya. Nah, ini hasil yang tadi saya bilang di login.php ini ada login sukses dan failure. Ini juga ada sukses. String yang dipakai adalah sukses. Login, nah selamat datang. Ini berarti selamat datang plus nama pegawai. Nama pegawainya itu yang ada di server tadi, ada enggak yang udah dimasukin ke user. Seperti itu. Lalu ini pindah ke halaman, dia kan ada apa tadi? Ada data pegawai, ada nama pegawai. Nah, ini menutup halaman login agar tidak bisa di back. Jadi halaman login nggak bisa di back, dia harus selesaikan si loginnya dulu baru bisa masuk ke aplikasi CLUD, ke activity root atau ke apa home tadi seperti itu. Lalu eh, mungkin eh, sudah cukup ya untuk video ini. Saya sudah menyelesaikan demonya, saya sudah menjelaskan API-nya, saya sudah menjelaskan database-nya, saya sudah menjelaskan bagaimana mereka dari sisi server dan aplikasinya berjalan dengan baik. Eh, Mungkin ini bisa disebut sebagai integrasi klien dan server yang aman juga. Dan logika-loginya juga saya sudah bedah. Jadi saya cukupkan saja untuk presentasinya atau demo video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.